tegal. Kembali lagi kita ke sesi sersan serius tapi santai. Nah, kembali lagi nih ketemu sama aku Dewi Kartika Chandra. Kali ini kita kedatangan generasi muda yang hits banget di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal. Langsung aja yuk kita kenalin. Tapi enaknya kenalan sendiri atau kenalin nih Mas? Kenal sendiri juga apa? Oke, silakan kenalkan sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fitron. Saya sekarang duduk di semester 5, kelas 5 di tepatnya. Kalau saya Tommy Witaksono Putra dari semester 5E. Oke, semester 5 semua. Semester 5-nya aja hitsnya kayak gini. Berarti jangan salah, nanti semester 3 sama adik-adik maba tuh harus lebih hits lagi dong. Tapi nih Mas, aku mau tanya, setuju gak sih kalau misalkan anak hukum tuh orangnya tuh ansos? Kalau saya pribadi nggak setuju. Nggak setuju. Kalau masalah ansos itu kan tergantung orangnya. Ada yang mungkin orangnya pendiam, ada yang orangnya suka berkumpul, suka berbicara. Oh, dari Mas Tommy? Kalau saya sama sih, nggak mesti ansos juga. Sesuai dengan tema kali ini yang bakal aku bahas tuh, kalau Fakultas Hukum itu isinya adalah fun and fact ya Mas ya. Jangan grogi, biar cukup aja. Tema kita kali ini adalah fun and fact tentang Fakultas Hukum. Langsung aja yuk, aku mau tanya nih, kalau sebenarnya tuh goals Mas emang dari awal pengen ambil Fakultas Hukum atau ada motivasi lain tapi akhirnya nggak ke ini, ambilnya malah jalur Fakultas Hukum aja deh. Gimana sih Mas? Kalau dari saya, Apa harus pingsut dulu nih? nggak usah pakai pingsut ya. Wajar. Kalau dari saya sih tujuan awal emang Fakultas Hukum. Sebenarnya nggak tujuan awal sih. Kalau saya itu tipe anak yang suka menganalisis dan agak lemah juga di hitung-hitungan. Bukan lemah sih, agak kurang tertarik di hitung-hitungan. Jadi waktu pas mau masuk kuliah, saya lebih tertarik di analisis. Dan tahu sendiri dong, hukum itu terkenal dengan menganalisis sebuah kasus, bukan hanya sebuah hafal-hafalan pasal juga. Kalau saya sendiri dulu awalnya ketika mau memilih jurusan kuliah, pasti kita semua pernah dong searching di Google jurusan apa nih yang prospek kerjanya bagus. Nah, di situ muncul ada beberapa jurusan, ada teknik informatika, ada hukum, ada manajemen, ada ilmu komunikasi dan teknik-teknik yang lain. Karena saya sadar diri saya tidak suka hitung-hitungan seperti Mas Tommy, saya akhirnya ambil pilihan yang tersisa yaitu hukum atau ilmu komunikasi. Dan karena saya pengen jadi penegak hukum, akhirnya saya memutuskan untuk memilih jurusan itu. Oke, tapi kalau aku jujur sendiri tuh Mas, dulu bayangan aku tuh kalau anak hukum tuh udah sangar, tegas, terus lugas gitu loh. Jadi aku kayaknya kan aku yang pendiam pemalu tuh gak bisa deh kayaknya buat gabung sama mereka. Tapi biar aku masuk di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal, aku langsung mikir ya Allah, ternyata di sini masa depan aku gitu loh. Apalagi pas ketemu sama Mas Fitran. Mas Fitran tahu gak sih bedanya Mas sama hukum? Nggak tahu. Aku kasih tahu deh Mas. Kalau hukum itu harus ditegakkan, tapi kalau Mas bakal aku perjuangkan. Mas ingat dong, biar aku nggak kering banget. Nanti aku bakal sekitar buat Mas Tommy juga kok, tenang Mas. Kalau ini kan kita baru mulai masuk lagi ya Mas ke semester 5-nya. Kesibukannya tuh lagi apa aja nih Mas? Sibuk banget, lagi sibuk aja, sok sibuk atau? Kalau saya sendiri selain tentunya kuliah, saya kan aktif di BEM juga dan alhamdulillah saya juga tergabung di GENBI karena saya merupakan salah satu mahasiswa yang beruntung mendapatkan beasiswa ini. Jadi ada beberapa proker di GENBI yang harus dikerjakan dan proker bidang juga. Oke, kalau Mas Tommy sendiri kesibukannya? Kalau saya kesibukannya kuliah juga, dan di kuliah juga saya aktif di organisasi, di BEM juga aktif, dan sekarang alhamdulillah menjabat di Departemen Sosial Masyarakat. Dan untuk bulan ini sebenarnya udah memasuki masa purna, tapi berhubung kami diamanahi sama dekan, ada perpanjangan SK, perpanjangan SK juga. Dan saya juga aktif di hukum peradilan bersemu. Saya juga diamanahi juga sebagai ketua sekaligus koordinator di dalam bersemu tersebut. Oke, jadi ini pintar ya Mas, anak hukum tuh nggak cuma harus sibuk di mata kuliah, dia juga sebenarnya tuh aktif. Berarti bisa dibilang sebenarnya kita tuh anaknya tuh aktif banget gak sih? Dituntut harus aktif kalau anak hukum. Dituntut harus aktif anak hukum. Oke.
Kalau aku tuh bingung deh mas, kok aku nggak pernah bisa jadi mahasiswa hits ya, tapi kok mas Tommy sama mas Fitran bisa. Kasih dong tips and triknya jadi mahasiswa hits itu gimana sebenarnya? Kalau saya mungkin bukan anarkis, tapi kalau sebelah saya itu mahasiswa. Benar. Ini yang dimaksud hits itu hits dalam apa dulu ya? Oke, aku jelasin hitsnya. Temanku, aduh kalau aku buka kartu kayaknya memalukan banget. Kalau temanku tuh fans paling banyak dimiliki oleh Mas Fitran dan Mas Tommy, tapi nggak ada yang pernah bilang fans terbanyak tuh dimiliki oleh Dewi Kartika Chandra, itu nggak pernah mas. Karena kamu nanyanya sama cewek, coba nanya sama cowok, wah banyak banget yang kenal, banyak banget yang kenal. Apa aku udah bisa dikatakan hits? Anak hits. Tapi kan ini adik-adik tuh mesti ngelihatnya tuh kayak aku sendiri, aku pengennya tuh ngeliatnya di babak tampil gimana. Mesti nih nggak mungkin dong mas bilang gak hits kalau nyatanya mas tuh nggak dikenal sama semua cewek dari angkatan semester 3 sampai semester atas. Kasih saran deh biar yang nonton pada suka, biar bisa gua contekan gitu maksudnya. Mungkin ya dari saya. Kalau saya jujur nggak ngerasa hits. Mungkin setiap orang punya hitsnya masing-masing. Ini merendah apa meroket sih? Enggak kan, ini jujur. Ini hitsnya orang kan masing-masing. Ada yang hitsnya karena fashionable, orangnya tren, ngikutin tren. Ada yang hitsnya karena dia cerdas, pintar. Ada yang hitsnya karena dia aktif di dalam organisasi. Mungkin saya salah satu di dalam organisasi tersebut. Jadi karena kemarin juga kita udah ngadain bakti desa di masyarakat dan fansnya banyak tuh. Enggak juga. Jadi mereka mungkin tahunya karena saya jadi diamanai juga jadi ketua pelaksana. Mungkin dari situ mereka tahu saya gitu loh. Kalau dari Mas Fitran sendiri cara jadi nggak mau beda. Ya sebenarnya sama seperti Mas Tommy. Kalau menurut saya nih ada beberapa kategori mahasiswa hits di Fakultas Hukum. Yang pertama itu kasta nih kayaknya. Yang aktif organisasi, karena biasanya kan kalau aktif organisasi itu banyak ikut kegiatan yang melibatkan mahasiswa itu sendiri. Jadi mungkin banyak dikenal. Kemudian ada yang hits karena prestasi. Ini cara hits tersulit menurut saya, karena kita harus meluangkan waktu untuk belajar, untuk mengulik, menganalisa dan mengikuti lomba tentunya. Kemudian ada hits karena good looking. Nah, itu pasti anak yang good looking pasti akan hits, akan dikenal banyak orang. Contohnya kalau di FUPS itu siapa yang good looking menurut Mas Fitran? Jelas Mas Tommy dong. Enggak. Selain yang ada di sini siapa kayaknya? Kalau di PM mungkin ada Mas Yusada, ada Mas Biang. Ini kode loh. Di DPM ada Mbak Chandra juga. Udah ya, kodenya tuh kelamaan biar Mas Fitran, tapi sebenarnya kan Mas Fitran masih ikutin kasta. Mas Fitran lagi jelasin, aku punya semuanya loh. Setuju nggak Mas Tommy? Setuju. Tadi kan dia di awal bilang gini, aku juga lagi sibuk, aku udah beasiswa Genbi. Apakah itu termasuk prestasi? Nah, enggak. Prestasi dong. Kalau Mas Fitran udah pertama tadi good looking, udah jelas. Kedua beasiswa udah tentu ya. Ketiga aktif organisasi. Dia pintar juga, dia termasuk dulu pernah ikut kelas unggulan ya Mas Fitran. Alhamdulillah. Udah paket komplit. Tapi ya guys, bener loh, ini yang datang nih Mas Tommy dan Mas Fitran ini juara lomba debat loh. Jadi mereka pas nyebutin 3 kasta ini sebenarnya mereka sombong, soalnya mereka punya 3 semuanya. Bener gak sih sebenarnya? Ini sombong diam-diam. Ini kalau anak hukum ya, cara ngomongnya tuh diam-diam ada artinya. Jadi kalau kalian bisa masuk fakultas hukum, udah otomatis cara ngomong kalian tuh berbobot dan pintar. Bener gak sih? Bener. Harus terbawa. Terkonsep. Kalau anak hukum itu terkonsep. Konsep, oke. Kalau mata kuliah yang Mas paling suka tuh sampai sekarang tuh ada satu aja. Kayaknya paling yang bisa jadi Mas. Oh ini nih yang makin aku benefitku, aku seneng jadi Mas anak hukum. Mungkin di hukum pidana sih. Hukum pidana. Kalau Mas? Sama hukum pidana. Mungkin ada satu lagi hukum internasional mungkin. Internasional. Iya karena. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa sih Mas? Karena hukum internasional kan dia menjalin sebuah hubungan dari negara lain. Kalau aku mau menjalin hubungan dengan kamu boleh nggak? Nomornya di sini ya. Oke, siap. Langsung aja Mas, kita kan udah ngobrol tentang fakultas hukum di UPS itu kayak apa, mahasiswa hitsnya kayak apa. Langsung aja kita ke game fun and fact-nya kayak apa. Di sini tuh aku udah punya gamenya sih, kalau bahasa Jawanya kelintingan sih sebenarnya, tapi di sini tuh isinya tuh
mitos dan fakta yang beredar di kalangan fakultas hukum. Nah kita kan sebagai anak hukum jadi harus tahu dong, tepat nggak sih ini dikatakan sebuah mitos, benar nggak sih ini dikatakan sebuah fakta. Boleh nih sahabat dulu yang ngambil nih, tapi kalau udah ambil aku yang bacain. Enggak, mau pincut nggak apa-apa. Yang cakep dulu. Aku yang bacain. Anda juga cakep Pak. Nggak, kecakapan hanya niat. Siap. Siap. Oke, pertanyaan buat Mas Fikron. Benar nggak sih mahasiswa fakultas hukum itu harus hafal undang-undang dan undang-undang dasar? Benar. Tapi nggak harus hafal semua. Mungkin undang-undang yang penting yang banyak dibicarakan oleh orang-orang mungkin. Ya, Mas nggak tanya gitu, aku semester 3 apalnya undang-undang apa gitu, biar aku kelihatan pintar kayak gitu. Oh iya, kamu apanya undang-undang apa? Jangan kamu nggak Chandra dong. Chandra apanya undang-undang apa ya? Kalau aku apalnya tuh pasal 6 undang-undang perkawinan, tahu nggak Mas? Tentang syarat bukan tentang Anak biasanya kamu jawab, jangan potong dong. Siap. persetujuan antara kedua mempelai ketika melakukan pernikahan. Mau kapan? Itu aduh. Tapi gini, jangan sampai besok, ini mau nikah besok, jangan sampai besoknya lagi jualan popes, itu kan nggak banget gitu loh. Mas kan tadi kan udah nyebutin 3 kasta yang dimiliki fakultas hukum dan calonnya aku punya semua. Wah, gila. Lagi coba, ayo dong Mas Tommy nih ngambil apa nih misal sama faktanya nih. Oke, bismillah. Oke, ini aja. Aku ya. Pertanyaan untuk Mas Tommy. Benar nggak sih lapangan pekerjaan seorang sarjana hukum itu hanya di lingkup penegak hukum aja? Buat lulusan sarjana hukum ya, mungkin saya waktu pertama kali masuk EBA itu juga banyak pertanyaan tentang seperti lulusan EBA mau jadi apa sih? Kebanyakan orang itu taunya lulusan EBA, mau jadi pengacara ya, mau jadi hakim ya, mau jadi jaksa ya. Udah saklek kan? Iya, sebenarnya bukan hanya di ruang lingkup pengadilan aja. Jadi lulusan EBA itu banyak banget dari pegawai negeri, dari swasta, dari apapun itu, dari di perbankan juga ada lulusan EBA. Jadi semua aspek dalam sebuah pekerjaan itu pasti membutuhkan sarjana hukum. Apalagi menurut saya ya, makanya saya masuk hukum karena untuk jenjang kedepannya banyak sarjana hukum itu banyak sekali dibutuhkan karena banyak sekali bakalan masalah-masalah yang timbul. Oke, jadi teman-teman ya, jangan selalu kepikiran lulusan sarjana hukum tuh hanya di penegak hukum. Kita tuh lapangan kerjanya luas. Tahu nggak seluas apa? Seluas cinta kepada ya, sama satu lagi sebenarnya di Indonesia sendiri itu lulusan sarjana itu dicetak sebagai pekerja itu sebenarnya agak salah sih, agak keliru menurut saya. Seharusnya lulusan sarjana kayak sarjana hukum itu jangan dicetak sebagai pekerja juga, jangan pekerja ahli, tapi sebagai pengusaha. Jadi harapannya lulusan sarjana hukum juga bisa terjun di dunia bisnis karena mereka udah dibekali dengan konsep legalitas, sarannya bagaimana pendirian perusahaan, pendirian dan syarat-syaratnya. Nggak salah jadi ketua Babdes ya Mas, yang pemikirannya masyarakat banget teman-teman. Astaga, ya Allah. Ayo Mas Fitron, ambil lagi yang mana? Oke, sambil aku bacain. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Fitron. Benar nggak sih kalau mahasiswa fakultas hukum itu punya basic berwajah tegas dan lugas, tetapi pakaian itu selalu nomor 1 yang diutamain? Kalau penglihatan saya emang bener sih. Penglihatan Mas sejauh mana sih? Sejauh mata kamu mandang. Kayaknya jauh dulu deh. Kalau menurut saya emang rata-rata mahasiswa fakultas hukum itu wajahnya tegas dan fashionable, istilahnya mengikuti tren dalam fashion, dan itu nggak apa-apa sih asalkan tidak berlebihan dalam berpakaian, itu aja sih. Contohnya tamu kita hari ini, kalian bisa lihat nih Mas Fitron sama Mas Tommy berpakaiannya udah fashionable, tapi wajahnya nggak luas dan sangat, tapi pemikirannya emang paling cerdas di fakultas hukum tuh. Ayo Mas Fitron nih, Mas Tommy ya, sekarang Mas Fitron dulu sih. Pikirannya Mas Fitron dulu ya. Besok udah mau diajak serius sih ceritanya. Oke.
Oke, pertanyaan buat Mas Tommy. Benar nggak sih mahasiswa Fakultas Hukum itu nggak perlu memusingkan hitung-hitungan? Wah, alasannya Mas Tommy yang tadi nih. Benar nggak nih? Sebenarnya yang alasan saya tadi ya, sebenarnya kan bukan dari hitung-hitungan sih. Orang kuliah itu kan sebenarnya jurusan passionnya itu di mana? Kalau passionnya di hitung-hitungan, ya ambil sarjana yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Dan terkait dengan pertanyaannya tadi, nggak perlu pusingin pusing hitung-hitungan lagi. hitung-hitungan. Sebenarnya itu agak keliru sih, agak salah. Jadi di dalam ilmu hukum itu banyak sekali hitung-hitungannya. Mungkin contoh aja nih di hukum perdata. Di hukum perdata kita juga mengenal tentang hukum waris. Kita nanti menghitung ahli warisnya siapa, dia berhak menerima berapa, di hukum pajak juga ada. Itu sebenarnya banyak berkaitan dengan hitung-hitungan sebenarnya, bukan cuma bedanya dari ilmu hukum sama prodi lain. Ilmu matematika itu agak beda. Kalau di ilmu matematika emang dia lebih menjurus ke hitung-hitungannya, tapi kalau di ilmu hukum hitung-hitungannya dapat, konsepnya juga harus paham. Jadi juga harus kita menjurus ke matematika ini gitu Iya. Kayak pembagian keluar saja gitu Iya, ya, kita harus lebih juga kayak dapat kuliah nih sebenarnya. Mas, sebagai closing dong, aku minta 2 kata yang buat gambarin Fakultas Hukum. Buat Mas Fikra sama Mas Tommy gimana? Kayaknya Mas Tommy dulu deh, jawab deh. 2 kata. 2 kata yang menggambarkan Fakultas Hukum buat Mas. Gokil sama idaman sih. Gokil dan idaman artinya apa tuh Mas? Kalau gokil ya, gokil karena FHUPS Tegal ini satu-satunya universitas yang ada fakultas hukumnya yang sudah terakreditasi A. Jadi banyak orang juga belum tahu tentang FHUPS itu seperti apa, dan yang saya udah pernah menjalani, saya bersyukur banget bisa masuk ke FHUPS Tegal karena itu tadi banyak pengalaman yang saya dapat, ilmu yang bermanfaat bisa ditularkan ke orang-orang sekitar. Kalau buat Mas Tommy, Mas Fitra gitu. Enggak sama. Nah, ini kan kurang satu, tadi baru satu. Bener dong, gokil, idaman. 2 kata kan tuh. Kalau menurut saya Fakultas Hukum itu asyik dan tepat. Asyik dan tepat. Iya. Kalau asyik belajar hukum itu teman-teman sangat mengasyikkan karena kita jadi tahu nih hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dan kita jadi tahu misal hak-hak kita sebagai pekerja, hak kita sebagai warga negara, hak kita sebagai pelajar di dalam belajar di Fakultas Hukum ketahuan semua itu. Dan tepat artinya Fakultas Hukum adalah jurusan yang tepat untuk adik-adik yang masih SMA, yang masih bingung dalam menentukan jurusan, masuk Fakultas Hukum aja. Apalagi di Fakultas Hukum UPS ini Nanti kita Mas Fitra. akreditasinya sudah A, banyak fasilitas yang menunjang seperti ruang fikon, ruang sidang, terus perpustakaan yang lengkap dan wifi yang kencang. Karena wifi ya. Kalau buat aku sendiri itu Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tuh kontribusi kreatif. Kenapa? Karena setiap sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal itu udah banyak yang menjadi benar-benar orang yang bakal terjun ke masyarakat. Dia kasih sumbangsi, dia ikut meningkat, dia tuh benar-benar mengeluarkan ide pikiran mereka berdasarkan apa yang mereka udah dapetin di fakultas ini untuk mensejahterakan dan memajukan negara kita tercinta yaitu Indonesia. Oke, makasih banget nih Mas, aku udah ganggu waktunya Mas Tommy sama Mas Fitra. Tapi aku sih nggak merasa ganggu sih kalau hari ini. Malah aku sangat tersanjung banget, kaget malah aku banyak orang-orang yang di sana yang sebenarnya lebih dari. Saya tadi ngiranya yang wawancara itu Mas Deddy Corbuzier, ternyata kok Chandra. Chandra Corbuzier itu. Siapa itu ya? Ini siapa nih? Enggak lah, ini udah. Mas, aku pengen dong yang kayak di Korea gitu, kita sarangnya bareng-bareng mau nggak? Gini. Langsung aja sarangnya. Oke, makasih banget buat Mas waktunya. Jangan bosan-bosan. Mungkin suatu saat kita bakal ketemu lagi sama mereka ya. Benar-benar generasi muda yang hits di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment channel podcast Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Dan kembali kita ke sesang serius tapi santai. Bye bye.